Bayangkan, kalian berdiri di London tahun 1526. Di bawah kegelapan malam, sebuah perahu kecil merapat di dermaga rahasia. Isinya bukan emas, bukan juga rempah-rempah. Isinya adalah peti kayu yang berisi tumpukan kertas. Bagi pihak berwenang saat itu, peti ini lebih berbahaya daripada wabah penyakit. Ini adalah Alkitab bahasa Inggris yang pertama kali dicetak. Di masa itu, memiliki buku ini dalam bahasa yang bisa kamu mengerti adalah tiket gratis menuju ke tiang gantungan. Hari ini, kita tidak hanya berbicara tentang agama. Kita berbicara tentang perlawanan sebuah buku melawan kaisar, api, dan waktu itu sendiri. Kenapa dunia berkali-kali mencoba menghancurkannya, dan kenapa mereka selalu gagal? Amukan Diocletianus, hancurkan sampai akar. Mari kita mundur jauh ke tahun 303 Masehi. Kaisar Diocletianus sedang merasa pusing karena kekaisarannya retak, dan dia butuh sebuah kambing hitam. Dan dia mengarahkan telunjuknya ke arah umat Kristen. Tapi dia melakukan sesuatu yang berbeda dari pendahulunya. Dia tidak hanya memburu orangnya, dia memburu sumber kekuatannya. Dia mengeluarkan perintah, bakar setiap naskah suci mereka, ratakan tempat ibadah mereka. Siapapun yang menyembunyikan satu lembar pun, maka habisi mereka. Selama 2 tahun, api menyala di alun-alun kota. Ribuan perkamen kuno berubah menjadi abu. Dan Diocletianus bahkan membuat koin kemenangan dengan tulisan, "Nama Kristen telah dihapuskan." Dia merasa sudah menang. Tapi dia melakukan satu kesalahan fatal. Dia tidak tahu betapa cepat naskah-naskah itu disalin dan disembunyikan di bawah tanah, di gua-gua, dan di dalam ingatan orang-orang yang siap mati demi menjaganya. Penyelundupan dan tiang bakaran. 1000 tahun berlalu, tapi peperangan terhadap buku ini belum juga usai. Ironisnya, musuh barunya adalah mereka yang mengaku menjaganya. Pada abad ke-16, gereja melarang Alkitab diterjemahkan ke bahasa rakyat. Mereka ingin memegang kendali penuh. Namun muncul seorang pria bernama William Tyndale. Dia adalah seorang jenius yang punya satu misi: membuat seorang anak pembajak sawah tahu lebih banyak tentang Alkitab daripada para penguasa. Pada waktu itu, Tyndale menjadi buronan nomor 1 di Eropa. Dia tidur di gudang-gudang pengap di Jerman, berpindah kota setiap kali dia mendengar suara sepatu bot prajurit. Dia menyelundupkan hasil cetakannya ke Inggris di dalam karung gandum dan lipatan kain. Akhirnya, dia dihianati, dicekik, dan dibakar di tiang gantungan. Kata-kata terakhirnya adalah sebuah doa. "Tuhan, bukalah mata Raja Inggris." Dan tebak apa yang terjadi? 2 tahun setelah dia mati, doa itu terjawab. Raja Inggris justru memerintahkan Alkitab tersedia di setiap gereja. Api yang membakar Tyndale justru menjadi obor yang menerangi seluruh negeri. Tirai besi dan Alkitab di dalam ban mobil. Masuk ke era modern, musuhnya berganti rupa menjadi ideologi. Di bawah rezim Uni Soviet, Alkitab dianggap racun bagi masyarakat. Memilikinya bisa membuatmu berakhir di gulag, kamp kerja paksa di Siberia yang beku. Di sini lahir kisah-kisah spionase yang luar biasa. Ada seorang pria bernama Brother Andrew yang dikenal sebagai penyelundup Tuhan. Dia memodifikasi mobilnya, menciptakan ruang rahasia di bawah jok dan di dalam ban cadangannya. Suatu hari, di perbatasan yang dijaga ketat, dia berdoa, "Tuhan, Engkau membuat mata yang buta bisa melihat. Sekarang,
buatlah mata yang melihat ini menjadi buta. Para penjaga memeriksa mobilnya, tapi entah bagaimana, mereka tidak melihat ratusan buku yang ada tepat di depan hidung mereka. Buku ini terus bergerak, seperti air di bawah tanah. Semakin ditekan, semakin ia mencari celah. Mengapa ia bertahan? Secara logika sederhana, Alkitab seharusnya sudah musnah berabad-abad lalu. Voltaire, seorang filsuf Prancis yang terkenal, pernah meramal pada tahun 1778 bahwa dalam 100 tahun, Alkitab hanya akan ditemukan di museum sebagai barang antik yang terlupakan. Ironisnya, beberapa puluh tahun setelah Voltaire meninggal, rumahnya sendiri justru digunakan oleh lembaga Alkitab untuk mencetak ribuan eksemplar buku ini. Kita telah melihat percobaan penghancuran lewat api, lewat hukum, lewat eksekusi, hingga lewat sensor digital di zaman sekarang. Namun, ada sesuatu yang paradoks. Setiap kali sebuah penguasa mencoba menghancurkannya, minat orang terhadap buku ini justru meledak. Penutup. Jadi, apa rahasianya? Apakah ini hanya soal keteguhan hati manusia? Atau memang ada kekuatan yang lebih besar yang menjaganya? Apapun keyakinan kalian, sejarah membuktikan satu hal. Kamu bisa membakar kertasnya. Kamu bisa memenjarakan pembacanya. Tapi kamu tidak bisa menghancurkan ide yang sudah tertanam di hati manusia. Alkitab tetap melewati api sejarah dan keluar tanpa bau hangus sedikit pun. Terima kasih sudah menonton perjalanan panjang ini. Kalau kalian suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, buku apa lagi yang punya sejarah sekuat ini? Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.